Anakku sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam acara festival Ramadan dan santunan anak yatim dengan tema saatnya berbagi, meraih berkah, menebar cinta dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan semoga sampailah syafaatnya kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, penampilan qasidah. Yang keempat, lomba fashion show dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang kelima, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sindangwangi. Yang keenam, sambutan dari Ketua Komite SD Negeri 2 Sindangwangi. Yang ketujuh, pidato. Yang kedelapan, pengumuman hadiah kejuaraan. Yang ke-9, zaman rohani. Yang ke-10, santunan anak yatim. Yang ke-11, doa untuk. Dan yang terakhir, mushofah. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilangsungkan oleh Ananda Cinta dari kelas 4B. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi pingin Pak? Dari kamar iya dia naik. Ada mau naik kelas dari kuat ya tapi. Senang. Yang mulai dilalahai. Doa kita. Dengan sakit
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nabila Fatia, beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semuanya. Dan saya salawat dan salam milik Allah semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Puji dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdana Zahin Afifi, akan berpidato dengan tema etika di media sosial. Di kota Padang ada gua Keramat. Letaknya dekat rumah si Mamat. Selamat datang para hadirin yang terhormat. Semoga senantiasa mendapatkan rahmat. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Di abad yang ke-21 ini, hadirin, dunia telah memasuki era digitalisasi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, media sosial menjadi bagian integral saat ini, di mana semakin hari semakin sulit kita pahami. Yang dulu hidupnya serba hati-hati, penyampaian informasi masih terbatas di sana sini. Yang alat komunikasinya masih menggunakan surat kabar-kabari, yang kirim digitali, yang terima orang Hindi, sampai-sampai yang terima telah mati, namun surat
waktunya belum sampai lagi. Dibandingkan dengan zaman sekarang hadirin, yang alat komunikasinya serba ekspres, berawal dari adanya telepon, berubah menjadi handphone, dan sekarang disulap menjadi smartphone. Dengan hadirnya smartphone inilah hadirin, manusia bisa dengan leluasa menggunakan internet dengan berbagai platform yang ada, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, hingga WhatsApp. Berbicara tentang internet, hasil survei Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJI) tahun 2020 menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa dari 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia. Merujuk hasil sensus penduduk tahun 2020, APJI melanjutkan 91% pengguna aktif internet berasal dari kalangan milenial. Kementerian Informasi dan Informatika Republik Indonesia merilis data bahwa kurang lebih 800.000 sistem penyebaran berita bohong di Indonesia. Sungguh miris sekali berbanding terbalik dengan penduduk negeri kita yang mayoritas umat muslim. Dalam pandangan Islam, penggunaan media sosial tidak hanya merupakan suatu tindakan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika yang tercermin dalam ajaran agama kita. Islam mengajarkan kita untuk menjaga tata krama dan etika yang tinggi. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah mereka berkata yang baik atau diam. Pesan ini mengingatkan kita akan kekuatan kata-kata dan pentingnya menyebarkan kebaikan melalui media sosial. Pertama, kita diajarkan untuk memerangi penyebaran berita bohong atau hoax. Islam mengharamkan menyebarkan kabar dusta atau fitnah yang dapat merusak citra seseorang. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, dusta adalah salah satu kefasikan, dan kefasikan akan menghantarkan seseorang ke dalam neraka. Seseorang akan selalu berbicara dusta hingga dicatat sebagai pendusta di sisi Allah. Na'udzubillah. Kedua, jauhi perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Islam mengajarkan pentingnya
dan menjauhi fitnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taribu yaqulul lati hiya ahsan inna syaitana yansa'u bainahum inna syaitana kana lil-insani aduwwan mubina. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ucapkanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagi manusia. Hadirin rahimakumullah, sebagai umat Islam, mari kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan, ilmu, dan kasih sayang. Dengan mematuhi nilai-nilai etika Islam, kita dapat menjadikan media sosial sebagai alat yang bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi semua. Jalan-jalan ke Pangandaran, lihat ombak juga karang. Kalau ada salah dalam ucapan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat dan kami muliakan Ketua Komite SD Negeri 2 Sinawangi, saya hormati Bapak dan Ibu-ibu guru SD Negeri 2 Sinawangi, siswa-siswi hebat, soleh dan solehat SD Negeri 2 Sinawangi yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Syukur alhamdulillah pada hari ini di SD Negeri 2 Sinawangi kita dapat melaksanakan festival Ramadan pada tahun 2020. Salawat beserta salam
semoga selalu tercurah limpahkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya. Semoga kita kelak di yaumul akhir mendapatkan syafaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Siswa-siswi hebat, Bapak Komite, Bapak Ibu Guru SMP Sinawangi, alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari 9:30, alhamdulillah bisa menghadiri kegiatan Festival Ramadan. Tadi pagi pukul 8:30, ya perlu diketahui sebelum Kedua Sinawangi terlebih dahulu menghadiri pembukaan Festival Ramadan di SD Negeri 1 Padeheran. Jadi ada yang bertanya siswa, Pak, kenapa jarang di sekolah? Perlu kalian ketahui, ya, tugas Bapak itu ada di 2 sekolah, di SD 2 Sinawangi dan SD 1 Padeheran, yang itu letaknya di Lapang Surakwasa. Dan Bapak mengharapkan dan mendoakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dapat menjalankan ibadah puasa sampai akhir, ya, selama 30 hari. Tidak ada yang mokel kan? Ada. Alhamdulillah. Sama puasanya? Alhamdulillah. Untuk selanjutnya tadi oleh Ibu Siti, ya, sudah disampaikan Neng Alzena juara 1 pidato putri pentas PAI tingkat Kecamatan Padeheran. Ini jadi motivasi pada yang lain, kelas 1, 2, 3, 4, ya, sebagai generasi penerus ke depan untuk membawa nama baik SD 2 Sinawangi berprestasi. Yang lainnya ada yang juara 1 yaitu DLP dan kawan-kawan, lomba bacaan dan gerakan sholat juara 1, juga mewakili nanti tingkat Kecamatan Padeheran yang insya Allah bulan April mengikuti lomba tingkat kabupaten. Dengan mobil kami kurang kali tinggi sekolah lalu ngiring tandang di tingkat kabupaten. Semoga yang lainnya, ya, yang nanti setelah libur Idul Fitri ada 4 lomba FLS 3N. Ada yang baru, ya, Festival Lomba Seni Sastra Siswa Nasional. Selanjutnya lagi ETBI, O2SN dan OSN. Nah, ini yang belum dilaksanakan. Semoga dari sekolah kita SD Negeri 2 Sinawangi ada yang masuk tingkat kabupaten. Amin. Siapkan yang nanti akan dibutuhkan, terutama siapkan musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang hari ini yang tetap
udara dan ibaratnya lah kita semuanya bisa berbuka pajak di sekolah tercinta SD Negeri 2 Sinawangi. Selawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada alam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan kepada kita sekalian. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat Rasulullah SAW yang akan mendapatkan syafaat umat di yaumil qiyamah. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Sinawangi, yang saya hormati Ibu beserta Bapak Guru dan karyawan SD 2 Sinawangi, yang kami hormati rekan kerja pengurus komite SD 2 Sinawangi. Tadi sudah sampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang tujuan dan makna kegiatan Festival Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah, kami sangat bangga dan sangat berbahagia juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas langkah kegiatan serta program yang sudah dicanangkan oleh pihak sekolah, sehingga dalam rangka memunculkan, menggali potensi keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap anak akan muncul pada hari ini, sehingga dari beberapa kegiatan itu sudah melahirkan prestasi-prestasi yang sangat membanggakan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, dan mudah-mudahan prestasi yang tadi sudah disampaikan itu lomba pidato, kemudian lomba sholat yang dilakukan mulai dari tingkat kecamatan Panairan, alhamdulillah memperoleh juara pertama. Dan insya Allah dengan berlatih terus di bawah arahan, asuhan dan bimbingan ibu dan bapak guru beserta petunjuk dari bapak kepala sekolah, insya Allah anak-anak akan terus berkembang, akan meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Allahumma. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita sudah memasuki hari ke-20 berapa? Ke-20 berapa? 20 ya. 20 ya. Dan alhamdulillah masih kelihatan sehat-sehat semuanya ya. Tidak ada yang loyo, tapi tetap semangat ya dalam menjalankan ibadah puasanya. Bagi yang melaksanakannya minimal seperti poema tidak sama. Anak saya, kiranya dari kami pertama mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini sebagai bentuk kreativitas bidang keagamaan dan kreativitas di bidang musik, sehingga kita semuanya bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Yang kedua, mudah-mudahan dengan kegiatan ini akan menjadikan motivasi bagi kita, khususnya bagi anak-anak, untuk terus berlatih untuk meningkatkan keterampilannya, meningkatkan menambah pengetahuannya dan memperluas wawasannya. 3-1 untuk putra diraih oleh
Ananda Arjuna Rizki. Untuk putri masih kaligrafi dari Padaku diraih oleh Ananda Fatimah Sakila. Fatimah Kalomba kaligrafi kali ini dari Papua. Untuk putra diraih oleh Ananda Fahmi. Jangan lupa. Untuk putri diraih oleh Ananda Arfi. Ya, untuk pasangan Prasidakno kelas 3. Untuk putra diraih oleh Ananda Fagan. Sedangkan untuk putri diraih oleh Ananda Cynthia. Beri tepuk tangan. Masih berlomba pidato dari kelas 3B. Untuk putra diraih oleh Ananda Rifki. Semangat dong. Dan untuk putri diraih oleh Ananda Tansi. Cepat. Pada Bapak Ibu yang DPD adalah berkenan untuk memberikan hadiah kepada para diraih oleh Ananda Dimas. Untuk putrinya diraih oleh Ananda Lugna. Ya, ke depan Ananda Lugna. Untuk selanjutnya masih mata lomba pidato dari kelas 3B. Tolong ya. Mundur. Ini tadi mundur.
Untuk mata lomba hafalan juz anak dari kelas 5 untuk putra diraih oleh Ananda Kahrian. Ya, Kahrian. Sok kenal dulu. Sedangkan untuk putrinya diraih oleh Ananda Azena dari Afiki. Masih mata lomba hafalan juz aman dari kelas 5B untuk putra diraih oleh Ananda Rizky Nur Hidayat. Untuk putri diraih oleh Ananda Nazifa Hasan Zahira. Masih mata lomba hafalan juz aman dari kelas 6 untuk putra diraih oleh Ananda Asep. Diwakilkan oleh Ibu Guru. Untuk putri diraih oleh Ananda Asia. Ananda Asia diwakilkan oleh adiknya. Semoga Ananda Asia cepat sembuh. Kepada Bapak Heru Suryana untuk berkenan memberikan hadiah kepada para siswa dan siswa sekaligus. Diraih oleh Wahyu Nur Alam dari Vietnam. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Wahyu Nur Alam. Untuk juara 2 putra lomba fashion show diraih oleh Ananda Muhammad Iqbal dari kelas 5B. Untuk juara 1, kira-kira siapa ya juara 1? Untuk juara 1 lomba fashion show putra diraih oleh Ananda Alfa. Ya, ke depan ada Alfa. Masih lomba fashion show kategori putri juara 3 diraih oleh Ananda Sibila Abdida dari kelas 5B. Untuk juara kedua diraih oleh Ananda Adila dari kelas 1 SD. Untuk juara 1 putri diraih oleh siapa? Tidak tahu ya. Ananda Kinara dari kelas 2. Ya, kepada Bapak Ibu sudah saya untuk berkenan memberikan hadiah juara fashion show. Kaki lu daun, kalau goreng kopi terus. Nah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil taqwa wa bi kasratil dzikri wa tasbih wa shalawat wa tilawatil Qur'an fi syahri Ramadan. Lianna syahr Ramadan syahrul barakah, syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Ramadan ayeuna kaping 17 boleh disebut oleh malam naon? Malam naon? Ya keras dong. Malam naon? Adi nuzul Quran teh artina naon?
turunnya Al-Qur. Kalau dari Al-Qur'an teh naon deh? Wahyu al. Dari Al-Qur'an diturunkan di kota mana baik? Dari berapa kota? 1, 2, 1, 2, 1. Nah gitu, posisi terus. Berapa surat tadi deh? Nah, Al-Quran diturunkan berapa tahun? 23 tahun. Kanjeng Nabi Muhammad SAW usianya berapa? 63 tahun, 63. Ya, ini. Al-Quran diturunkan ayat pertama ya Kak, surat apa? Surat Al-Alaq. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wahyu pertama Al-Wahir. Ayat wahyu terakhir surat apa? Al-Maidah ayat 3. Siapa? Melaksanakan puasa yaitu wajib perintah dari Allah. Bisa itu merupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu. Jadi samping syukur juga termasuk takwa kepada Allah. Ada takwa memang deh melaksanakan perintah, menjauhi larang. Berarti ada takwa naon? Melaksanakan perintah, menjauhi larang. Dan juga puasa akan membuahkan rasa yaitu untuk berbagi. Ada namun puasa lapar tuh, haus tuh. Tak jangan tergaduh, jangan miskin, jangan fikir, fakir. Nah, rasanya gitu. Yang lapar, terbuka duit, ada kata juga dulu. Nah, maka kita yang puasa, yang diberi rezeki, hadena bersedekah kepada orang yang gak punya atau fakir miskin. Nah, puasa itu menumbuhkan banyak untuk sedekah. Hari ini saja artinya, bermatan. Terus, tahan. Kekening mah, kekening, terus. Nah, itu artinya ada dimsok, itu. Kekening mah, gosok. Apa yang namanya puasa, rukunnya puasa ada dua. Satu nih, yang kedua menahan, menghindari setiap perkara yang membatalkan puasa. Mulai dari imsak ya sampai terbenam matahari. Adik-adik puasa sadayana aya nu buyang alhamdulillah sehat samu dayana. Pada kieu pun hayang damang puas. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya kan? Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rumukan kamiringan apa? Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali tapi sing tarik semangat siap? 1, 2, 3. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi lima sabaq nasil alhamdulillah wa alhamdulillah suratul mursalin wa ala alihi wa qadrihi wa ridwanihi. Allahumma inna sabula amri biqa wa qulna bil amali shalih wa ila khairin qaribina wa li syarri ma'ina wa qul hawajina fi dunya wal akhirah. Allah fattah lana abwab al-barakah wa abwab al-maghfirah wa abwab as-sa'adah wa abwab as-salamah wa abwab an-ni'mah bi rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Al-Fatihah. Salam
الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافي يا رسول الله مني وأبي. Padang ada dua keramat. Letaknya dekat rumah si Mamat. Selamat datang para hadirin yang terhormat. Semoga senantiasa mendapatkan rahmat. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Di abad yang ke-21 ini hadirin, dunia telah memasuki era digitalisasi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, media sosial menjadi bagian integral saat ini, di mana semakin hari semakin sulit kita pahami. Yang dulu hidupnya serba hati-hati, penyampaian informasi masih terbatas di sana sini, yang alat komunikasinya masih menggunakan surat kabar-kabari, yang ngirim di Itali, yang terima orang Hindu, sampai-sampai yang terima telah mati, namun suratnya belum sampai lagi. Dibandingkan dengan zaman sekarang hadirin, yang alat komunikasinya serba ekspres, berawal dari adanya telepon, berubah menjadi handphone, dan sekarang disulap menjadi smartphone. Dengan hadirnya smartphone inilah hadirin, manusia bisa dengan leluasa menggunakan internet dengan berbagai platform yang ada, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, hingga WhatsApp. Berbicara tentang internet, hasil survei Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJI) tahun 2020 menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa dari 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia. Merujuk hasil sensus penduduk tahun 2020, APJI melanjutkan 91% pengguna aktif internet berasal dari kalangan milenial. Kementerian Informasi dan Informatika Republik Indonesia merilis data bahwa kurang lebih 800.000 situs penyebar berita bohong di Indonesia. Sungguh miris sekali berbanding terbalik dengan penduduk negeri kita yang mayoritas umat muslim. Dalam pandangan Islam, penggunaan media sosial tidak hanya merupakan suatu tindakan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika yang tercermin dalam ajaran agama kita. Islam mengajarkan kita untuk menjaga tata krama dan etika yang tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Pesan ini mengingatkan kita akan kekuatan kata-kata dan pentingnya menyebarkan kebaikan melalui media sosial. Pertama, kita diajarkan untuk memerangi penyebaran berita bohong atau hoax. Islam mengharamkan
muttafaqun alaih. Dusta adalah salah satu kefasikan, dan kefasikan akan menghantarkan seseorang ke dalam neraka. Seseorang akan selalu berbicara dusta hingga dicatat sebagai pendusta di sisi Allah. Na'udzubillah. Kedua, jauhi perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Islam mengajarkan kita untuk menjaga kehormatan dan menjauhi fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena bagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan jangan kamu menggunjing sekian lagi. Suka seorang di antara kamu makan daging saudaranya yang mati, tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Wassalamualaikum